aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita dalam kesempatan ini dapat kembali menikmati anugerah yang luar biasa, kasih, rahmat, dan setia Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah begitu besar, tidak pernah habis-habis, dan rahmatnya selalu baru setiap pagi disediakan bagi kita. Saudara mau mengaminkan itu? Saudara yang dikasih Tuhan, dengan penuh nikmat yang dari Tuhan, hari ini kita dapat kembali dalam sebuah program Kita Bertumbuh Bersama. Sebuah program yang disediakan untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang sama-sama memiliki kerinduan yang kuat, yang dalam untuk mengenal Tuhan melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukannya dalam keseharian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua sedang dalam rahmat Tuhan yang hebat, dan Tuhan perkenankan kita pada kesempatan ini untuk sama-sama melihat bagaimana karakter ilahi, bagaimana karakter Kristiani, karakter orang-orang percaya yang ditunjukkan oleh Alkitab. Yang dalam kesempatan ini kita akan sama-sama melihat tentang penundukan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika berbicara penundukan diri ini, tiba-tiba saya teringat, dan mungkin saudara pernah mendengar istilah ini. Istilah itu mengatakan, atau ungkapan itu mengatakan, tangan orang cekatan akan membuat kakinya berdiri di hadapan raja-raja. Saudara yang dikasih Tuhan, saya rasa ungkapan ini berbicara mengenai seseorang yang rajin, seseorang yang terampil, seseorang yang cekatan. Akan tetapi lebih dari itu, saudara-saudara, ada dasar kenapa orang ini bisa cekatan, orang ini bisa terampil, orang ini bisa rajin. Itu karena dia adalah orang yang menundukkan diri terhadap otoritas. Saudara, orang yang termasuk dalam golongan yang dimaksud oleh istilah tadi, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya adalah orang yang sangat memahami bahwa dalam hidup, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, tidak akan pernah dapat melepaskan dirinya dari yang namanya otoritas. Saudara yang dikasih Tuhan, setinggi apapun kedudukan, setinggi apapun jabatan, setinggi apapun gelar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari yang namanya otoritas. Dan dari penjabaran ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita pada akhirnya dapat menyimpulkan, kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan kita, bahkan sebagai orang percaya sekalipun, pada akhirnya otoritas menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Dan ada dua otoritas yang kepadanya kita harus tunduk, harus menundukkan diri. Yang pertama, saudara-saudara, adalah otoritas Allah, dan yang kedua adalah otoritas pimpinan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kunci untuk kita dapat menundukkan diri kita, baik kepada Allah ataupun kepada otoritas Allah yang diberikan kepada pimpinan. Dan kunci dari menundukkan diri itu adalah mengesampingkan sikap, mengesampingkan paham egosentris. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada hambatan pula yang akan kita alami dalam menundukkan diri. Dan hambatan itu adalah sama, sikap egosentris, paham egosentris. Dan selain sikap dan paham egosentris ini juga adanya sikap membangkang. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai penundukan diri, tentu dari antara kita akan memiliki pertanyaan, bagaimana jika pimpinan, jika orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan sebagai otoritas, sebagai orang yang berwenang atas kita, sebagai orang yang memimpin kita, ternyata orang ini adalah orang yang juga melakukan penyelewengan atau melakukan menyalahgunakan otoritas yang dia miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya melalui pengajaran hari ini, pengajaran kesempatan ini, saya dan saudara dapat mengambil langkah yang benar ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini.
dengan tetap memberikan sikap tunduk dan hormat kepada otoritas kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, di dalam sebuah kelas dikemukakan sebuah kasus. Kasus itu berbicara bagaimana jika saudara berada di tempat dalam posisi yang cukup strategis dan mengetahui dan melihat bahwa gembala atau pimpinan saudara melakukan kesalahan atau menyalahgunakan otoritasnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kelas itu muncul berbagai-bagai jawaban yang saya pikir, yang saya rasa jawaban itu muncul dari pemahaman seseorang. Tapi lebih dari pemahamannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jawaban itu muncul dari karakternya, dari dalam hatinya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengabaikan sikap tunduk terhadap otoritas. Jadi saudara-saudara, mari kita sama-sama belajar mengambil pengajaran yang tepat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jika saya diberikan kesempatan untuk menjawab kasus ini, saudara yang dikasih Tuhan, maka yang saya lakukan adalah mengklarifikasinya dengan pimpinan saya. Atau jika pun konteksnya adalah gembala, maka saya akan mengklarifikasinya dengan gembala saya. Dan berikutnya saudara-saudara, yang saya lakukan adalah meyakinkan orang-orang yang mungkin ada di antara saya dalam posisi baik yang setara dengan saya ataupun yang berada di bawah saya, meyakinkan dia bahwa gembala kita atau pimpinan kita sedang dalam keadaan yang terpuruk, saudara-saudara, dan dia butuh dukungan kita, bukan penghakiman kita. Mari kita bantu dia, kita dukung dia, support dia untuk kembali mendapatkan rohnya, untuk kembali mendapatkan hidupnya, untuk kembali mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan orang-orang ini, saudara yang dikasih Tuhan, mereka berhak untuk menerima informasi yang sebenar-benarnya, informasi yang seutuh-utuhnya mengenai kasus atau pelanggaran yang dialami oleh pimpinan tersebut. Tetapi saudara-saudara, dalam bagian ini, dalam ketundukan kita terhadap Tuhan, saudara-saudara, kita tidak boleh mencoba mengambil kesempatan untuk meraih simpati dari orang-orang baik yang setara maupun yang ada di bawah kita. Tapi sekali lagi kita mengajak mereka untuk mendukung pimpinan, untuk mendukung gembala kita, untuk kembali bisa dipulihkan. Dan saudara, dalam semua kesempatan yang kita berikan kepada pimpinan kita, kepada gembala kita, pada akhirnya, jika kesempatan itu, segala kesempatan yang kita berikan kepada dia, dia tidak memberikan etiket yang baik dalam menanggapinya, saudara-saudara, maka alangkah lebih baik kita akan berpikir lebih panjang, saudara-saudara, apa tindakan, apa keputusan yang selanjutnya kita ambil, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang, jikapun harus meninggalkan pimpinan kita ini atau mungkin gembala kita ini, maka itu adalah opsi paling terakhir, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebagai orang yang tunduk kepada Allah sebagai kedaulatan tertinggi dalam hidup kita, kita juga harus tunduk kepada seseorang yang berotoritas atas kita, karena Tuhan juga memberikan otoritas itu kepadanya. Jadi saudara, mari terus dalam kehidupan kita, dalam karakter kita yang terus akan dibentuk oleh Tuhan, khususnya ketika berbicara mengenai penundukan diri, mari kita uji terus diri kita, saudara-saudara. Mari menguji diri kita, supaya kita yang telah mengenal Allah, yang telah berusaha berjuang untuk terus berada dalam pimpinan Allah, kita tidak jatuh dalam dosa pembangkangan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi mengapa saudara-saudara sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang berada di bawah otoritasnya Tuhan, kita harus tunduk, harus memiliki sikap ketundukan diri. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, karena ini merupakan kewajiban orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 mengatakan demikian.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada semua orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari ayat ini adalah ketika Rasul Petrus memberikan mandat kepada para penatua, kepada para pemimpin jemaat waktu itu untuk menggembalakan jemaat, saudara-saudara. Dan dalam penggembalaan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para tua-tua ini, para pemimpin-pemimpin jemaat ini diharapkan menggembalakan dengan memberikan teladan. Dan teladan ini bukan hanya untuk sesama mereka, saudara-saudara, tetapi juga teladan sampai kepada orang-orang muda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini harus dilakukan? Supaya baik orang tua atau bahkan sampai kepada orang muda dapat hidup sebagai jemaat yang melakukan sikap penundukan diri bukan dengan terpaksa, tetapi oleh karena mereka melihat teladan yang nyata dari mata kepala mereka sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika hidup dalam berjemaat, saudara yang dikasihi Tuhan, filosofi yang harus kita pegang sebagai tubuh Kristus bahwa dalam jemaat, dalam gereja tidak ada lagi soal senior junior, tetapi yang ada, saudara-saudara, adalah saling menanggung beban. Artinya begini, yang sudah lebih berpengalaman dengan rendah hati mau memuridkan, dan yang muda dengan penuh ketundukan diri mau dimuridkan. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap, memiliki karakter, memiliki watak penundukan diri. Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus Tuhan kita, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara, mengapa kita orang percaya harus memiliki sikap penundukan diri, memiliki karakter penundukan diri? Karena Yesus memang teladankan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada kata taat dalam ayat tadi, dalam Filipi 2 ayat 8 yang dalam bahasa Yunani dikatakan hupaikos. Jika digambarkan, saudara-saudara, kalimat atau kata hupaikos ini seperti seseorang yang mendengarkan dengan sangat teliti, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ketika kita berpikir mengenai seseorang atau menggambarkan mengenai seseorang yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, saudara-saudara, tentu di dalamnya ada unsur penundukan diri dan ketaatan. Yesus adalah teladan yang baik untuk kita, saudara-saudara, sebab ia telah menunjukkan kepada kita bahwa sebagai anak, ia telah tunduk dan taat kepada kehendak Bapa yang di sorga dan melakukan apa yang ia kehendaki. Jadi sekali lagi, saudara, kenapa kita harus memiliki sikap yang tunduk? Karena Yesus sudah teladankan buat kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ketundukan adalah buah dari kerendahan hati. Ketika kita menyimak 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat sebuah kisah seorang panglima, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, seorang panglima tentu dia adalah orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi dalam baik kerajaan, baik negara, saudara-saudara. Tentu dia adalah orang yang sangat dihormati, dia memiliki orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya cukup banyak, saudara-saudara. Dan tentu ia adalah orang yang terpandang, dan bisa dibilang orang ini adalah orang yang sangat terhormat, dan orang ini dari kalangan bangsawan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Akan tetapi, saudara, seorang panglima yang bernama Naaman ini pada akhirnya ia bersedia mencelupkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Saudara yang dikasih Tuhan,
ketika kita melihat posisi atau kondisi, atau ketika kita memperhatikan ayat itu, kita akan melihat bahwa pada awalnya Naaman ini menolak untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan karena dia berpikir masih ada banyak sungai-sungai yang lebih indah dan lebih bersih daripada sungai Yordan. Artinya sungai Yordan dalam keadaan yang tidak begitu baik dan mungkin saja airnya keruh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akan tetapi saudara, memang tidak bisa dilepaskan dari kesembuhan yang pada akhirnya terjadi kepada Naaman dari sakit kustanya. Tetapi sebagai seorang yang terpandang, saudara-saudara, pada akhirnya dia dengan rendah hati, ia tunduk dan percaya dengan kata-kata Elisa, saudara-saudara. Dan sekali lagi saudara-saudara, ketika melihat Naaman ini, ketika dia mau mencelupkan dirinya di sungai Yordan supaya penyakitnya sembuh, saudara, tentu ada pilihan dalam dirinya. Masih ada obat yang lain kok, masih ada cara sembuh yang lain kok. Akan tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dia mau melepaskan egosentrisnya dan memilih untuk tunduk dan mentaati kata-kata yang diucapkan Elisa kepadanya, yaitu untuk mencelupkan diri kepada sungai Yordan. Dan tentu saudara-saudara, ketundukan ini, ketaatan ini adalah buah dari kerendahan hatinya. Karena untuk melepaskan egosentris itu tidak gampang, saudara-saudara. Harus rendah hati, harus dengan rendah hati. Dan yang keempat, saudara-saudara, mengapa orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah, orang yang mengaku bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita, harus memiliki karakter, watak, ketundukan, penundukan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sekali lagi, karakter, watak, penundukan diri ini akan menghasilkan ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri, sekali lagi tidak bisa dipungkiri, jika kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara, kita akan mudah memposisikan diri tidak selalu berada di atas, tetapi juga di bawah. Dan sama seperti gambaran dari kata hupaikos tadi, mendengarkan dengan teliti, mendengarkan dengan seksama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mudah menaati setiap perkataan yang kita dengar sebagai nasihat maupun perintah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap penundukan diri akan menghasilkan ketaatan. Kalau kita tidak tunduk, saudara-saudara, contohnya ketika kita melakukan kesalahan, saudara-saudara, dan kita dinasehati ataupun ditegur, jika hati kita membangkang, kita akan lebih memilih untuk membela diri. Akan tetapi saudara-saudara, sikap penundukan diri yang mau mendengarkan dengan sesama nasihat atau bahkan teguran, saudara-saudara, akan membuat kita melakukan apa yang kita dengar tadi sebagai nasihat ataupun teguran. Jadi sikap penundukan diri menghasilkan ketaatan. Dan yang kelima, saudara-saudara, yang terakhir, bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi mereka yang mau tunduk dan taat. Yesaya 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 mengatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka sungguh, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengatakan. Saudara, jika kita membaca bagian ini dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ini dari awal dan sampai pada ayat yang ke-20 ini, ayat yang terakhir, saudara-saudara, kita akan mendapatkan sebuah gambaran bahwa Tuhan dalam melihat bangsa Israel waktu itu dalam rasa atau dalam posisi yang sangat muak melihat ibadah-ibadah mereka yang palsu. Jadi bangsa Israel melakukan ibadah-ibadah, saudara-saudara, kepada Tuhan, tetapi hanya sebagai religiusitas semu, melakukannya hanya sebagai rutinitas,
melakukannya hanya sebagai tutup atas kesalahan-kesalahan mereka. Dan melihat itu, saudara-saudara, bukannya Tuhan senang, bukannya Tuhan melihat persembahan mereka sebagai persembahan yang menyenangkan, yang berbau harum, tetapi Tuhan mengatakan, aku muak dengan persembahanmu itu, dan bau dari persembahanmu itu baunya sangat busuk. Kita akan menemukannya dalam bagian ini, saudara-saudara, dalam ayat ini. Dan saudara, kalau kita lebih lagi melihat bagian ini, maka tentu, saudara-saudara, Tuhan sebenarnya sudah mengetahui pokok permasalahan dari bangsa Israel ini. Dan pokok permasalahan dari bangsa Israel ini terletak pada pemimpin-pemimpin mereka, khususnya pemimpin-pemimpin agama mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19 dan 20 ini menjadi kesimpulan, dan seolah-olah Tuhan mengatakan bahwa ini loh caranya. Kamu mau tunduk atau tidak? Kalau kamu mau taat, kamu mau tunduk, maka kamu akan pulih. Tetapi jika kamu tidak mau tunduk, kamu terus dalam pembangkanganmu, dalam sikapmu yang memberontak, maka kamu akan binasa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini, dari bagian ini, sebersih kita akan mendapatkan sebuah nilai bahwa sebenarnya ketundukan diri, penundukan diri terhadap otoritas itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Kenapa Tuhan menghendaki kita, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan menundukkan diri? Karena sebenarnya dari dalam hati Tuhan isinya hanyalah keinginan untuk memberkati kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi kenapa kita harus menundukkan diri? Karena penundukan diri akan mendatangkan berkat buat kita. Penundukan diri akan menyiapkan kita dalam berkat Tuhan. Sekali lagi, sama seperti istilah yang awal tadi saya katakan, bahwa tangan orang yang cekatan membuat kakinya berdiri di hadapan raja. Jadi apa yang membuat kaki orang dalam istilah tadi dapat berdiri di hadapan raja? Itu karena tangannya yang cekatan. Jadi apa yang membuat kita diberkati oleh Tuhan? Itu karena kita memiliki sikap penundukan diri. Jadi penundukan diri, sekali lagi saya mengatakan, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pilihlah untuk berada, untuk mengambil posisi dalam penundukan diri. Jadi ujilah dirimu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah dari dalam hatimu, dari dalam hidupmu masih ada pembangkangan, saudara-saudara? Masih ada roh pemberontakan dalam diri? Kalaupun kau saat ini menjadi sebagai orang yang masih sangat keras, saudara-saudara, keras dalam artian engkau adalah orang yang tidak dapat misalnya menerima masukan, engkau masih menjadi orang yang egosentrismenya kuat, saudara-saudara, masih hidupmu berpusat kepada dirimu sendiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, orang yang hidup dalam egosentris itu berarti orang yang hidup hanya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu, harus ada yang dia dapatkan, harus ada keuntungan yang kembali kepada dirinya. Dan saudara, saya mau bilang, sebagai orang percaya, sekali lagi, sebagai orang percaya, keuntungan kita tidak berasal dari dunia ini. Apa yang menjadi keuntungan bagi dunia ini harus menjadi kerugian buat kita. Tetapi apa yang dipandang rugi oleh dunia ini, salah satu bagiannya adalah karakter penundukan diri ini harus menjadi keuntungan bagi kita. Karena bagian kita adalah Allah sendiri. Kebahagiaan kita adalah Allah sendiri. Keuntungan kita adalah ketika pada akhirnya kita sampai dalam keagungan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari uji dirimu. Apakah engkau
masih menjadi orang yang egosentrisme. Egosentrisme ini akan memupuk dengan sangat baik. Dan engkau akan dipakai oleh iblis untuk menjadi orang yang memecah belah. Menjadi orang yang memberontak. Yang akan sangat sulit menerima pimpinan yang melakukan pelanggaran. Kalau engkau masih egosentrisme ketika pimpinanmu melakukan pelanggaran, saudara, engkau akan mengajak orang-orang yang ada di bawah pengaruhmu untuk meninggalkan dia. Kita nggak boleh seperti itu, saudara, sebagai anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih untuk menjadi berkat. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, sekalipun posisi kita tinggi, tetapi ingatlah, masih ada otoritas yang lebih tinggi dan otoritas yang paling tinggi. Jadi menundukkan diri adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya.